Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua kelas 9. Ya, di sini Bu Emma akan buatkan pembahasan kuis yang sudah kalian kerjakan kemarin, yaitu berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Persegi panjang ABCD dan PQRS adalah persegi panjang yang sebangun. Panjang sisi PQ adalah, sebangun, apa syarat daripada sebangun ya? Syarat daripada sebangun ya. Sebangun itu artinya apa? Sudutnya itu sama besar. Oke. Kemudian yang kedua adalah mempunyai perbandingan sisi yang sama atau bisa disebutkan dengan senilai. Oke, perbandingan sisi yang bersesuaian tentunya ya. Ini adalah syarat dari dua bangun yang disebut sebangun. Jelas persegi panjang ini sudutnya sama ya. A, B, C, D keempat-empatnya ini siku-siku, PQRS juga keempat-empatnya adalah siku-siku. Dan di sini disebutkan sebangun. Artinya apa? Perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama atau senilai. Baik. Lalu mana yang kita bandingkan? Ya, yang kita bandingkan di sini. Ini punya lebar, ini punya lebar. Jadi lebar kita bandingkan lebar. Ya, berarti bisa dituliskan AD per PS, ya kan? Kemudian yang panjang kita bandingkan dengan yang panjang. Itu ya, yang ditanyakan kan PQ ini X. Maka nanti AB itu kita bandingkan dengan PQ. Perbandingan kan identik dengan perperan seperti ini ya. Jadi AD ya per PS akan sama dengan nilainya. Nah, perbandingannya itu sama atau senilai. Jadi AD per PS akan sama dengan AB per PQ. Bisa kita tuliskan 4 per 6, nanti hasilnya akan sama dengan 16 per X. Ini yang kita cari. Nah, X-nya berapa? Nah, perhitungannya berarti dengan penggunaan perbandingan senilai di kelas 1 ya. Ini bisa kita sederhanakan dulu, kita bagi 2, ini 3. Kemudian kita kali silang, 2 kali X sama dengan 16 dikali 3. Maka X-nya 16 kali 3 dibagi 2. Coret-coret, ini 1, ini 8. Maka X-nya adalah 24. Jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Next. Oke. Next. Oke. Baik. Soal yang kedua. Perhatikan lampiran gambar berikut. Oke, berarti lampirannya ini pada nomor 1 ya. Oke, yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang PQRS. Keliling persegi panjang PQRS. Oke. Tadi PQRS. Oke. Ini ya PQRS berarti lebarnya 6. Kemudian PQ-nya tadi berapa? 24. Ya, dari situ bisa kita gambarkan PQRS tadi di sini adalah 6, di sini adalah 24. Berarti kelilingnya apa? 24 tambah 24 ditambah 6 ditambah 6. Ini kan kita jumlahkan aja semua kelilingnya. Berarti ini adalah 48 ditambah 12. Berapa dia? 60. Maka jawabannya adalah D. Oke, itu ya. Next. Oke, soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3, tinggi sebuah menara adalah 25 meter dan lebarnya 20. Oke, anggap aja menaranya bentuknya seperti ini. Dia memiliki tinggi 25 meter, lebarnya adalah 20 meter. Pada foto lebarnya ini ya, lebarnya menjadi, karena pada foto ya, berarti Bu Emma gambarkan lebih kecil, lebarnya ini menjadi 12 cm. Pertanyaannya adalah tinggi menara berapa? Ini kan? Nah, oke.
Berarti ketika soal perbandingan seperti ini, ya lagi-lagi kita menggunakan konsep sebangun tadi. Apa yang sebangun? Ya menaranya ini, menara yang besar dengan menara yang kecil. Perbandingan lebarnya, jadi yang lebar nanti kita bandingkan lebar, nanti perbandingannya akan sama dengan tinggi banding tingginya. Oke, berarti kita tuliskan 20/12 akan sama dengan 25 per T. Oke, memiliki perbandingan yang sama. Ini perbandingan lebar, ini perbandingan tinggi. Oke, kita sederhanakan. Ini dibagi 4, 3. Ini dibagi 4, 5. 5 kali T, 5T sama dengan 25 kali 3. Maka T-nya adalah 25 kali 3 dibagi 5. T-nya ini coret-coret, ini 1, ini 5. T-nya adalah 15 cm. Maka jawabannya adalah B. B ya. Next, kita ke soal nomor 4. Oke. Segitiga ADE dan ABC adalah segitiga yang sebangun, sudut yang sama dengan sudut E. Nah, ini oke, mana yang sama dengan sudut E? Oke, sebangun tadi syaratnya apa? Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Oke. ADE berarti yang ini. ADE itu yang kecil. Ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan ABC. ABC itu yang besar. Oke. Jadi sebetulnya ini tadi kan terlihat seperti satu segitiga. Terus di tengah-tengahnya ada garis lagi. Ternyata ini terdiri dari dua segitiga. ADE yang kecil dan ABC yang besar. Oke. Boleh nggak Bu kalau dipisah biar gampang Bu? Boleh aja. Oke. Oke, ini ya. Ini ADE. Di sini. Oke. Di sini ABC ya. Dari gambarnya sudah terlihat ya di sini ya. A akan sama dengan A. Ya. Di sini D otomatis sama dengan B. Ini Bu Emma kasih X. Kemudian sudut E, Bu Emma titik pasti akan sama dengan sudut C. Dari gambarnya sudah terlihat. Jadi kita harus bisa mengamati gambar dengan teliti. Berarti pertanyaannya sudut yang sama dengan sudut E siapa? Ya sudut C dong. Ya, berarti jawabannya adalah C. Begitu ya. Jadi kita amati mana yang bersesuaian, mana pasangannya. Oh, A sama A, D sama B, E dengan C. Oke. Sudut A sama dengan sudut A, sudut D sama dengan sudut B, sudut E sama dengan sudut C. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Segitiga ABC dan CDE adalah segitiga yang sebangun. Sisi yang bersesuaian dengan sisi BC adalah oke. Sebetulnya cara mencari sisi yang bersesuaian itu gimana toh Bu? Ya, yang penting kalian paham sudutnya dulu, ya. Yang penting kalian paham sudutnya dulu yang bersesuaian yang mana. Perhatikan di sini ada segitiga ABC. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada segitiga CDE. Ya. Mana sudut yang sama? Lihat di sini. Di sini pasti sama. Kenapa? Bertolak belakang. Bertolak belakang. Oke. Terus mana lagi sudut yang sama? Ya. Oke, itu kan gambar lagi ya di sini ya. Kalau kalian tahu sifat daripada sudut-sudut, garis dan sudut ya pada garis-garis sejajar ya. Sudut ini tadi kan sama ya, bertolak belakang. Sudut X di sini nanti besarnya akan sama dengan sudut yang di sini. Apa alasannya Bu? Berseberangan, sudut yang saling berseberangan. Kemudian yang di sini ya. Nah, sudut B ini akan sama dengan sudut E.
Ya, alasannya apa Bu? Sama, sudut-sudut yang saling berseberangan. Kalau kalian masih ingat ya, nah kayak gini loh kira-kira. Ya, sudut ini dan sudut yang di sini itu besarnya sama. Karena apa? Berseberangan. Ini kalau hurufnya Z seperti ini ya. Nah, itu tinggal ditambah gini loh. Set. Nah, ini jadi 2 segitiga. Jadi kira-kira gambarnya sama seperti ini. Nah, yang di sini berseberangan dengan yang sini. Ya, maka di sini tadi Bu Emma tuliskan di sini bertolak belakang sama. Yang Bu Emma tandai di sini X akan sama dengan yang di sini. Sama-sama X besarnya. Yang di sini akan sama dengan yang di sini. Apa alasannya? Berseberangan. Oke, terus kita tentukan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian itu gimana atau gampangannya? Nah, ya kita lihat sudutnya. Oke, kita balik ke sini ya. Berarti ini X, ya, ini lengkung gini, ini lengkung gini. Oke. Di sini antara sudut antara titik dan X di sini adalah sisi AC. Oke. Di sini ada AC. AC maka akan bersesuaian dengan siapa, Bu? Carilah dari segitiga CDE sisi mana yang terletak di antara sudut titik dan X. Nah, titik X AC, titik dan X di sini CD. Oke, berarti AC bersesuaian dengan CD. BC sekarang Bu, BC. BC itu antara titik ini dan ini. Sekarang kamu cari yang di CDE. Oh, ini sama ini, Bu. Berarti BC bersesuaian dengan EC. Lalu yang AB di sini, AB itu bersesuaian dengan DE atau ED. Jadi, pahami letak daripada sudutnya itu di mana. Oke, jadi jawabannya ini adalah BC bersesuaian dengan EC atau CE. Itu ya. Next, ke soal nomor 6. Pada segitiga PQR, ya, QT adalah garis bagi. Sudut Q dan ST dan tegak lurus dengan PQ. ST tegak lurus dengan PQ ya. Segitiga yang kongruen adalah segitiga yang kongruen berarti apa? Segitiga yang sama persis ya, kira-kira gitu. Jadi kongruen itu artinya sama bentuknya dan sama ukurannya. Jadi ini adalah dua bangun yang sama persis, mungkin hanya gambarnya aja mungkin ya agak dibolak-balik ya gitu ya. Jadi kamu cari segitiga yang sama persis. Nah, coba ini kan cari pasangan-pasangannya. Coba kita lihat opsinya aja ya. PTU yang ini ya. PTU dengan RTS. Nah, ini sama-sama kecil di sini ya. Ya. PTU dan RTS ini otomatis sama, benar ya? QUT itu dengan PTU. Nah, ini jelas berbeda ya. QUT dengan PTU ini nggak mungkin. Harusnya QUT itu dengan QST. Ini bukan PTU tapi QST. Oke. Oke. Bentar. Next. Segitiga QTS. Oke. Segitiga QTS. Oke, maaf. Bentar ya. Segitiga QTS dengan RTS sama enggak? Atau benar enggak? Oke, QTS dengan RTS. Ya. QTS dengan RTS. Ini tadi salah ya, ini harusnya QST, ini benar. QTS dengan RTS ya, salah ya. QTS atau QST kan dengan QUT. Kemudian segitiga TUQ ya, TUQ sama QUT sama ya, berarti ini harusnya dengan
TIST. Oh, maaf. TSQ. TUQ dengan TSQ. Oh, ini benar ya. Maaf. Ini juga bisa jawabannya ya. Oke, berarti yang D ini juga bisa masuk ke dalam jawaban. Oke? Begitu ya anak-anak ya. Next ke soal nomor 7. Ya. Soal nomor 7. Pernyataan berikut yang benar adalah dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Bukan perbandingan yang sama, tapi apa? Panjang yang sama. Oke. Dua buah segitiga kongruen jika satu sudut bersesuaian sama besar. Bukan satu sudut, tapi ketiga sudutnya harus sama besar. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika ketiga sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini benar ya, ketiga-tiganya sama panjang. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dua pasang sisi. Nah, ini bukan dua pasang, tapi harusnya tiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Oke, next. Ke soal nomor 8. Oke. Segitiga ABC. Ya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang EF berapa? Panjang EF berapa? Oke. Oke, di sini ada titik. Oke, ABC. Di sini DEF. Di sini sudutnya ada yang bentuknya titik seperti ini. Kemudian ditandai di sini huruf X. Di sini bisa kita tandai apa ya? Kita tandai love gini ya. Nah, di sini juga ada titik. Di sini ada X. Di sini juga ada love. Mana? Oke, mana yang bersesuaian? Kita mau cari panjang EF. EF itu ya sisi yang terletak di antara dua sudut ini, X dan love. Nah, ya cari aja dari sini, X dan love. Ini panjangnya berapa? 7. Berarti EF juga 7 cm. Begitu ya. Oke. Nah, ini misalnya AB ini panjangnya 5 cm. Di sini terletak antara sudut yang titik dan love. Misalnya titik dan love, oh berarti di sini juga 5 cm. Kemudian sisanya di antara sudut titik dan X itu 6, berarti di sini juga 6. Oke, gitu ya. Next, soal nomor 9. Soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC dan DEF kongruen. Jika besar A 37, besar B sama dengan E, dan besar F 92 derajat persamaan sisi yang sama panjang. Nah, lagi-lagi kita ditemukan dengan segitiga ini, tapi segitiganya belum tahu ya. Oke, anggap aja begini. A, B, C. Oke, kita anggap sama dulu ya DF-nya. D, E, F. Oke, sudut A 37. Sudut B sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut E. Sudut F 92 derajat. Persamaan sisi yang sama panjang adalah, ya, persamaan sisi yang sama panjang adalah, oke, perhatikan anak-anak, B sama dengan E, kemudian di sini ada 92. Otomatis di sini, ya, ini kan dua sudut sudah diketahui, ini juga dua sudut diketahui. Ya, ini sudah ada yang sama. Berarti ini 92, ini belum tahu berapa, tapi yang jelas ini sama. Nah, ini sisanya berapa? Ini otomatis juga 37. Dan di sini juga otomatis 92. Oke. Panjang sisi yang sama, AB itu akan sama dengan DF. Ya enggak dong ya. AB ini akan sama dengan DE. Oke, AB sama dengan DE. Ini salah. DE. AB akan sama dengan DE. Nah, ini yang kita cari ya. Kemudian BC itu sama dengan EF seharusnya. Ini EF. Kemudian AC itu sama dengan DF. Seharusnya begini. Oke, bisa ya mengamati sudut-sudutnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Yaitu soal nomor 10. Di antara bangun-bangun tersebut yang pasti sebangun adalah
Mana yang pasti sebangun? Nah, yang carilah bangun yang sudut-sudutnya pasti ya. Sudut-sudutnya pasti sama. Ya, dan ukurannya itu nanti perbandingannya pasti sama. Ya. Nanti yang mana aja, Bu? Nah, jawabannya adalah ini, segitiga sama sisi, kemudian dan dua segitiga siku-siku sama kaki. Jawabannya adalah 1 dan 3. Kenapa, Bu? Segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama. Mau diperbesar seperti apapun, perbandingannya juga akan tetap sama. Dan sudutnya juga selalu sesuai. Gitu ya. Tapi untuk segitiga sama kaki, setiap orang itu akan bisa membuat segitiga sama kaki yang berbeda-beda. Misal, Bu Emma buat begini. Di sini sudutnya adalah 30. Sorry, bukan 30. Di sini misalnya 40, di sini 40. Berarti di sini 100. Bisa jadi ada orang yang membuat segitiga sama kaki, misalkan di sini 50, di sini 50. Di sini berapa? 80. Artinya apa? Segitiga sama kaki itu ukuran sudutnya tidak pasti, ya, bisa berubah-ubah, maka ini tidak selalu sebangun. Seperti itu ya, karena sudutnya bisa berubah-ubah. Tapi kalau sama sisi kan selalu 60 derajat, gitu ya. Kemudian untuk segitiga siku-siku sama kaki pun sama. Ya, di sini 90 derajat, di sini 45, di sini juga 45. Begitu ya. Kemudian untuk dua persegi panjang, itu nanti juga ukurannya, sebetulnya sudutnya selalu sama ya, 90 derajat. Cuma nanti untuk perbandingan lebar dan perbandingan panjang, itu nanti tidak selalu sama. Ya, tidak selalu sama. Maka yang pasti sebangun adalah segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku sama kaki. Satu lagi ada yang namanya persegi, itu pasti akan selalu sebangun. Oke, begitu anak-anak, itu apa yang bisa Bu Emma sampaikan. Semoga pembahasan soal ini bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Bu Emma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.